Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas E semester 6 PGSD Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab 5 pertanyaan tugas ujian lisan yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Andri Apriani MPD dengan MK Pengembangan Pembelajaran Sains SD. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains. Kenapa perlu menggunakan pendekatan? Karena sederhananya pendekatan itu seperti peta atau sudut pandang kita sebagai guru sebelum memulai mengajar. Sains atau IPA itu kan bukan sekadar cuma hafalan rumus atau mengenal nama-nama organ tubuh, tetapi tentang bagaimana siswa memahami fenomena alam. Nah, kemudian pendekatan ini membantu kita untuk menentukan cara terbaik supaya materi yang sulit bisa masuk ke logika anak SD. Misalnya, kita pakai pendekatan lingkungan. Berarti kita ajak anak-anak untuk mengamati pohon atau sampah di sekitar lingkungan sekolahnya. Jadi dengan pendekatan ini belajarnya akan jadi lebih terarah dan punya tujuan yang jelas. Nah, kemudian kalau guru tidak menggunakan pendekatan, apa yang akan terjadi? Nah, biasanya yang tidak menggunakan pendekatan itu biasanya kelas akan bisa menjadi kacau atau cepat membosankan, karena pembelajaran bakal jadi hambar, acak-acakan, dan gurunya cenderung menggunakan metode ceramah atau metode textbook. Kemudian apa efeknya kepada siswa? Efeknya yaitu mereka cuma hafal materi buat ujian, tetapi besoknya mereka langsung lupa karena mereka tidak paham esensi atau maknanya. Nah, kemudian yang untuk pertanyaan yang kedua yaitu materi IPA mempunyai 4 karakteristik, yaitu pengetahuan, faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Dari keempat karakteristik tersebut, menurut Anda yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Menurut saya, dari keempat karakteristik tersebut, yang paling sulit diukur pakai ujian tertulis yaitu metakognitif. Kenapa? Alasannya, kalau pengetahuan faktual, contoh bisa kita ambil contoh dari nama planet. Kalau konseptual bisa kita mengambil contoh dari pengertian fotosintesis. Kemudian untuk prosedural kita bisa menggunakan contoh langkah-langkah mencangkok. Itu semuanya gampang banget dibikinkan soal atau pilihan ganda atau IC. Tapi kalau untuk metakognitif ini berbicara tentang kesadaran siswa atas cara belajar mereka sendiri, bagaimana mereka tahu apa yang mereka pahami, di mana kekurangan mereka, dan bagaimana cara mereka mengatasi kesulitan belajar. Menilai aspek ini tidak bisa cuma lewat lembar soal atau kertas ujian, tetapi harus lewat wawancara atau menggunakan pengamatan langsung dalam jangka yang panjang. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD? Kalau kita bikin modul IPA SD, terutama di kurikulum Merdeka sekarang, komponen wajibnya sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu informasi umum yang berisikan identitasnya seperti nama kita, sekolah, kelas, dan alokasi waktu, sama target siswa dan profil pelajar Pancasila yang mau dicapai. Kemudian yang kedua yaitu komponen inti. Ini yang paling penting. Kemudian yang apa aja yang harus ada di sana yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, kenapa materi ini penting
buat kehidupan mereka. Kemudian pertanyaan pemantik untuk membuat atau memancing rasa penasaran siswa. Selanjutnya kegiatan pembelajaran dari pembuka, inti, sampai dengan penutup, dan yang terakhir yaitu asesmen atau penilaian. Kemudian yang terakhir itu lampiran. Di bagian ini adalah merupakan bagian akhir, dan di sana yang dimasukkan yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Terus buat eksperimen atau latihan mereka. Kemudian bahan bacaan buat guru dan siswa, glosarium artinya yaitu kata-kata sulit, dan daftar pustaka. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat yaitu deskripsikan bagaimana cara menggabungkan model pembelajaran dalam satu kali pertemuan dalam pembelajaran IPA. Menggabungkan dua model itu jangan dibayangkan kita bikin dua kelas yang berbeda, tentu saja itu bukan ya, tapi kita padukan sintaks atau langkah-langkah kerjanya. Atau contoh gampangnya kita gabungkan model PBL dengan model cooperative learning atau kelompok. Di sini kita ambil materinya itu pencemaran lingkungan. Kemudian gimana sih cara kita agar dua model ini tercapai, yaitu di awal kita akan pakai PBL. Di sini guru memunculkan masalahnya dulu, misalnya menunjukkan video sungai yang penuh dengan sampah plastik di dekat sekolah, atau dan anak-anak distimulus untuk berpikir krisis. Kemudian langkah selanjutnya di tengah pembelajaran kita masukkan cooperative learning untuk memecahkan masalah sungai kotor tadi. Nah, di sini siswa kita bagi menjadi kelompok kecil. Kelompok kecil ini kemudian mereka berdiskusi atau berbagi tugas atau mencari solusi, lalu mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi masalahnya dapat dari PBL, tapi proses perencanaannya dilakukan dengan cara kerjasama kelompok. Nah, yang terakhir yaitu pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Anda salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SD. Menurut saya salah satu yang paling penting itu model PBL atau problem based learning. Di sini kita ambil contoh PBL ya. Kenapa efektif? Karena anak SD itu dasarnya punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau kita pakai PBL, kita menantang mereka dengan masalah nyata di kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian mereka berpikir krisis itu kan tidak akan muncul kalau anak cuma disuruh dengerin atau mencatat. Berpikir krisis itu muncul waktu mereka bingung, kenapa ya es batu kalau dikasih garam kok tidak cepat mencair, atau kenapa lampu di rumah bisa mati satu tapi yang lainnya tetap menyala. Dengan memecahkan masalah seperti itu, otak mereka dipaksa untuk menganalisis atau membandingkan dan menarik kesimpulannya. Itu inti dari berpikir krisis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.